Kemarin ya masih di Jawa Barat di Puncak ya ada sebuah pesta. Nah, pesta ini nih. Wah ini. Pesta bukan sembarang pesta. Ya, pesta bukan sembarang pesta karena pesta adu pedang. Astagfirullah. Nah, pertanyaan apakah betul akan lahir Indonesia emas, generasi emas masa depan ataukah generasi cemas itu sekitar 2,54 juta jiwa dan usianya masih belia 10 sampai dengan 17 tahun. Itu mengidap ODGJ. Ternyata 35% Gen Z di Jawa Barat ya menyatakan sering kurang bersemangat menjalani kehidupan. Dan 30%-nya Gen Z di Jawa Barat nggak punya tujuan hidup. 11%-nya Gen Z di Jawa Barat itu sering menyakiti diri sendiri kalau ada masalah. Ya, 10% Gen Z di Jawa Barat ya, mereka sering terpikir bunuh diri. Bandung, Bandung, Bandung adalah kota kembang. Bandung, Bandung, sasakala sang kuriang. Di lingkung gunung herin kutangtung, puseur kota nu mulya parahyangan. Bandung, Bandung, pada muru di Jarug Jugan. Kang Diri ngomongkeun kota Bandung. Duh, waas kamari. Aya kabar. Jadi aya persetoran remaja di Cibenying Kaler. Jadi sampai ada perilaku saling membacok gitu. Walu, tawuran. Wah, ngeri. Kamari bahasa orang keur nongkrong lah. Nongkrong di sosmed. Nongkrong di sosmed. Ningali info. Aya tawuran. Eta teh masyarakat biasa tiga remaja. Generasi lah. Terus beberapa hari ke belakang oge saya nggak lewat Polres Cimahi. Aya kabar 13 pemuda melakukan aksi pembacokan. Aduh. Ngeri. Terus nongkrong oge di sosmed. Aya cerita dikabarkan banyak pemuda yang sekarang itu jadi banyak galau, ya. Gelisah. Entah karena apa. Loba hutang penting. Ya, hutang bisa. Atau karena urusan cinta? Bisa jadi ya. Atau karena urusan pelajaran? Bisa jadi. Banyak faktor. Tapi yang jadi perhatian kita ningali budak urang ayeuna ya. Emang geus kolot gitu. Umur sabaraha? 30. Gak kelihatannya kayak 29. Beda setahun. Ya. Alhamdulillah, kok alhamdulillah ya, innalillahi gitu ya. Allah, lihat kondisi banyak sekarang banyak anak muda yang hari ini tuh kayaknya menjadi lumrah mereka itu untuk apa ya, memamerkan emosi mereka. Ya, bahkan sampai ujungnya tadi ya melakukan aktivitas kekerasan gitu ya. Terus sampai ya ada jadi korban juga perundungan, korban bullying dan sebagainya. Makanya lagu-lagu yang terakhir terkenal itu kan banyak lagu-lagu tentang lagu-lagu menyemangati jiwa, menyemangati pikiran agar tidak berat menghadapi hidup. Ya, betul. Ya. Di tren anak muda itu seperti sekarang. Banyak anak muda juga yang udah mentalnya terganggu lah sekarang. Kena mental. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah deh. Innalillahi. Tapi alhamdulillah lah sekarang. Karena sekarang kita coba untuk mengurai. Kenapa sih masalah mental ini bisa muncul di kalangan muda gitu ya. Dengan tamu kita yang alhamdulillah dari mana ini? Dari Jawa Barat. Ya, Gigiran Jawa Sunda. Ya, istilahnya tamu ini sangat memahami betul ya kondisi tentang kepemudaan hari ini, termasuk bicara tentang mental health. Alhamdulillah.
ada Mas Fauzi. Mas ya. Fauzi ya. Mas. Oh, Mas Jawa atau Barat tapi Ustaz? Mas Ustaz. Mas. Saya Mas. Jasun. 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 Jawa Jawa Sunda. Sunda. Oh, bukan janda ya. Atas. Bukan. Jawa Sunda kan Iya, sama juga ya. Nah, jadi janda. Janda Jawa Sunda. Ya, alhamdulillah. Mas Fauzi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Nggak baik. ikut stres juga ya kayak tadi remaja-remaja tadi. Ikut nongkrong Ikut warga. nongkrong juga ya. Nah, ini Bareng-bareng gimana nih nongkrong. dinamika hari ini kita ngelihat banyak pemuda-pemuda remaja-remaja, terus memang tren-tren lagu hari ini juga kan banyak tentang lagu-lagu menggugah semangat gitu ya, termasuk juga rasa ingin. Saya masih ingat tuh lagu yang berkaitan dengan korban bullying. Ada yang tahu? Kumaha tah? Lagu nak Maha. mananya lagu jadi pokok dia lagu ini. Pokoknya itu lah Bully. Itu ya. Salah. ada ya yang untungnya Ya gitu. Coba bisa nggak tuh? untungnya Aku tak beruntung. oke. Nah, gimana Mas Fauzi nih susah. dari pandangan surveyor dan pengamat dan sekaligus Hasil pemerhati ya generasi hari ini, apa yang menjadi problem sebetulnya hari ini kok remaja itu semakin hari semakin kesini semakin kesana gitu ya. Semakin kesini semakin kesono. Nah ini apakah betul memang hari ini banyak generasi kita yang tadi kena mental health, atau sebetulnya itu mah hanya itu mah hanya gosip, atau bahkan itu mah cuman dicari-cari aja gitu. Sama baik-baik aja kita mah gitu. Ya, jadi memang berbicara terkait dengan generasi ya, kita ini berbicara masa depan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang masa depan khususnya di negeri ini ya, itu pasti akan dilanjutkan oleh generasi sekarang kan. Betul. Apalagi survei dari BPS yang terbaru itu menyatakan bahwasannya milenial dan juga Gen Z di Indonesia khususnya itu sudah memenuhi populasi 54%. Jadi sudah lebih banyak nih populasinya nih. Dan pastinya di masa depan mereka lah yang akan menjadi pemimpin, mereka yang akan menjadi pembimbing umat, mereka yang akan nanti menjadi punggawa-punggawa kan yang untuk menyebarkan dakwah Islam dan lain-lain. Nah, ini harus kita perhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan populasi yang besar ya, ini harus kita juga coba perhatikan apakah sekarang itu generasinya pantas ya, ataukah bahkan mencemaskan ya, dan juga ataukah generasi ini sebenarnya sudah memang cekas. Apa itu? Nah, Cekas herang ya. Cekas. Caang. Terang. Sinar. Glowing. Tapi betul tadi katanya kata Kang Fajar ya, ternyata generasi saat ini tuh luar biasa. Problemnya itu ngeri banget. Tadi aja ada tawuran, tapi tawuran tigaan tawuran teh. 3 geng. Oh, 3 geng. Tiga orang. Kalau yang tawuran bukan tawuran pembacokan mungkin ya, tadi 13 orang itu. Kalau 3 orang bukan tawuran. Apa? Ya? Trio. Trio bulan. Trio bacok. Aduh ya. Nah. Jadi masalah generasi sekarang itu luar biasa. Tadi udah disebutkan ada tawuran ya, begal, terus juga pergaulan bebas ya, seks bebas di dalamnya. Terus kemarin ya masih di Jawa Barat di Puncak ya ada sebuah pesta. Nah, pesta ini nih. Wah, ini. Pesta bukan sembarang pesta. Ya, pesta bukan sembarang pesta karena pesta adu pedang. Astagfirullah. Wah, ini nih. Ini mengarah ini. Ya, pesta lagi bete ya. Pesta itu LGBT. LGBT ya. Gay lebih tepatnya. Sampai berapa puluh orang tuh ya? 75 orang ya? 75 orang. Luar Coba biasa. bayangkan ya. Pesta bukan pesta itu, Bukan pesta, pemilihan. Oh, Aduh, coblos. Coblos mencoblos. Aduh. Ya 75 orang dan di tes ya IMS, tahu nggak IMS? Singkatan. Itu Infeksi menular seksual. Dan 30 orangnya reaktif. HIV AIDS dan juga sifilis. Waduh. Wah, kan ngeri banget itu. Ngeri. Terus terjadi lagi di Bogor juga. masih di Bogor, Bogor ya. Bogor. Baru-baru ini ya terjadi di Bogor juga. Ada penggerebekan di sebuah hotel ya. Puluhan orang juga. Puluhan orang juga.
dan ganteng-ganteng. Waduh, Badannya atletis. Atletis. Aduh, kita Tapi mah, tulangnya aduh. lunak. Kalau orang sebut sekarang bilangnya sebutnya boti ya. Iya. Aduh, Laki-laki macam-macam lah. tulang lunak. Lagi. Pokoknya macam-macam. Tapi ada hal yang mengkhawatirkan ya di tengah-tengah Gen Z saat ini, karena memang saya dan juga teman-teman itu fokus di generasi muda dan juga di Gen Z itu berkaitan dengan mentalitas mereka ya, karena kalau kita berbicara mental itu kan berbicara apa yang ada dalam kepala gitu kan Iya. ya. Bukan Dan- ketombe ya. Bukan ketombe. Kalau ketombe gini dia. Ya. Nah, apa yang ada di dalam kepala dan apa yang ada di dalam kepala itu kan menentukan bagaimana arah pikir ya, bertindak ya, terus juga bersikap ya. Nah, inilah yang kemarin kita sempat survei ya. Ternyata dari sekian banyak masalah masalah terkait dengan mental health itu masih menjadi momok ternyata. Momok bukan hanya dari segi global ya. Ternyata momoknya itu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu juga masih luar biasa momoknya. Ya, berkaitan dengan kasus mental health. Nah, kalau kita lihat populasi data yang cukup mencengangkan. Kalau ini kita baca di 100 tahun Indonesia di tahun 2045 Indonesia merdeka nih ya. Apalagi habis ini Agustus ya, momentum kemerdekaan tuh. Ya. Di tahun 2045 itu kan 100 tahun ya. Dan banyak peneliti termasuk Let's ya, yang juga menggembar-gemborkan tentang Indonesia emas ya. Dan itu memang sudah lama sebenarnya pembacaan terkait dengan itu. Nah, pertanyaannya apakah betul akan lahir Indonesia emas, generasi emas masa depan, ataukah generasi cemas itu? Atau glowing, cekas. Atau tadi yang pesta-pesta tadi. Ya, generasi pesta-pesta tadi. Generasi Ya. mas-mas. Mas-mas. Karena lagi bete tadi. Aduh ya ampun. Ternyata mental health itu masalah serius. Masalah serius. Dan prevalensi gangguan mental health di Indonesia itu mencapai 9,8%. 9,8%. Itu tahun 2021. Pasca Covid, wah ini meningkat semua. Meningkat, betul. Ya. Kalau saya lihat tuh tadi kan sempat lihat-lihat apa namanya Saung Podcast ya di YouTube-nya banyak yang membahas berkaitan dengan ekonomi, membahas berkaitan dengan bagaimana sih kesusahan umat saat ini. Wah, semakin hari semakin ini loh. Semakin rumit. susah, rumit ya. Ya. Apalagi dan itu kerumitan itu kan menimpa umat ini sekarang, masyarakat. Dan masyarakat itu kan sebagian besarnya 54%-nya anak-anak muda sekarang. Dan itu pun pasti juga merasakan ya, semakin stres lah. Dan itu gila, luar biasa. Dan ternyata sebanyak 15,5 juta nih remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Ini 15,5 juta di Jawa Barat atau di Indonesia? Di Indonesia. Mohon maaf, di Indonesia ya. Itu ada lembaga survei khusus itu yang tahun memang 2021. tahun 2021 ya. Sekarang meningkat. Jadi peningkatannya cukup pesat. Bahkan ya 5,5%, yaitu ada sekitar 2,54 juta jiwa dan usianya masih belia 10 sampai dengan 17 tahun. Itu mengidap ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Istilahnya sudah gila lah ya. Kalau dalam medisnya itu disebut skizofren. Nanti ada tingkatan-tingkatannya tuh. Ada nama-nama penyakitnya tuh kan, banyak. tahu kan? Ya. Iya kan? Karena ini teman sejawat ini. Yang paling ringan itu stres, Mas. Stres. Ya, Ya. paling ringan. Nah, Stres, depresi. Skizo itu sampai pada level tinggi atau Ada level- 3 level. tiga level ya? Ada 3 level. karena ada bipolar gitu beda Ya, lagi. Beda lagi. Beda lagi. Jadi sekarang malah diklasifikasinya macam-macam lah, kayak gitu-gitu lah. Dan 34,9%-nya itu ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental. Ya, dan ini kan datanya cukup mencengangkan gitu. Nah, indikasi kena mental itu gimana? Jadi sebenarnya nanti akan kita bahas ya sebenarnya pandangan Islam berkaitan dengan mental health itu seperti apa. Tetapi banyak orang memang mendefinisikan mental lemah lah atau mental illness ya. Terus ada masalah nih dengan mentalitasnya. Ya bahkan itu gangguan tidur pun itu dikategorikan. Ya, Gitu. susah tidur. Susah tidur Insomnia gitu itu kan, harus- insomnia. Ya. Harus ini apa namanya? Terus konsultasi itu. Ya, psikiater.
Misalkan besok mau nikah kan biasanya susah tidur kan. Besok mau upacara misalkan Eh, jadi pemimpinan upacara. Nah, terus berkaitan dengan ini nih contoh nih. Apa berlebihan dalam berpikir Berpikir. apa namanya kalau dalam bahasa ininya ini nih Konsumsi apa? kebanyakan mikir tuh apa deh Overthinking. overthinking. Oh. Tapi bukan kan kalau Bukan kalau overgigi kita ya? kan banyak mikir itu sebenarnya bagus ya, Iya. memikirkan urusan umat. Tapi yang dimaksud bukan itu sebenarnya. Kebanyakan mikir tuh kebanyakan masalah sebenarnya akhirnya terlalu dipikirkan, beban berat gitu. Iya, iya. Seperti dia itu paling susah lah hidup di dunia ini gitu. Akhirnya menjalani kehidupannya tuh tebener gitu. Iya. Nah, itu. Sunda. Jadi Bener aja. tebener. Abdi teh, Nah, abdi Tahu teh apa? abdi teh orang Jawa tapi orang Islami di Jawa terus Sunda. kami di Sunda. Jadi Sunda medok teh kayak kieu tah. Sunda medok. Nah, makanya ya kalau kita berbicara kesehatan mental ini kan berarti juga berbicara masa depan anak-anak negeri gitu. Yang akan melanjutkan kehidupan bermasyarakat ya. Terus juga kepemimpinan masa depan. Nah, ini makanya kita perlu serius melihatnya gitu. Aduh. Di sisi memang banyak sebenarnya kasus-kasus lain gitu. Tapi kita ingin coba memandang ini ada sebuah kasus yang mendasar gitu. Kan berkaitan dengan ini kan mendasar banget. Kenapa kok dia bisa berbuat contoh tadi tawuran? Pasti kan ada yang membolehkan itu di dalam Iya. di dalam apa otaknya dia itu. Ya, Otak di dalam dopamin, akalnya dia. pikirannya. Ya, di dalam pikirannya. Ya, oh ini bener nih kita harus ajar Ya. sana, ajar situ, dan lain-lain. Inklusif lah ya. Ya. Nah, itu. Nah, kemarin kita lakukan survei nih dari teman-teman INU, tapi bukan I love you ya. INU itu INU apa Institute. singkatan? katanya. Sebenarnya ini I itu kan Saya. U itu kamu, Kamu, istilahnya aku dan kamu. aku dan kamu. Ya, deh. Jadi memang kita dari INU itu ingin ada kedekatan sebenarnya dengan generasi gitu, karena kita memang fokus di generasi, melihat dan juga meneliti generasi, memberikan solusi dan juga ingin berdampak lah kepada mereka gitu. Makanya kemarin salah satu program dari INU itu melakukan survei ya persepsi Gen Z di Jawa Barat berkaitan dengan kesehatan mental. Kemana tuh surveinya? Nah, kemarin kita Salah satunya. adakan ya itu di 27 kota dan kabupaten. 27 kota di Jawa Barat 27 ya. kota dan kabupaten di Jawa Barat ya. Hmm. Terus respondennya ada 1238 responden. Nah, kita membuat dengan teknik cluster random sampling, terus juga menggunakan mix method ya. Dan kita untuk melakukan survei ini non indip ya. Jadi non indip ini dia semi wawancara ya. Menggunakan angka tapi juga ada wawancara untuk mengarahkan dalam artian oh ini survei seperti ini, maksudnya tujuannya Oke. untuk menggali seperti ini. Tempat kerja saya survei nggak? Ini harus survei juga ini. Itu semua ada itu ya. Ada semua itu. Semua bervariasi. Ya itu kan masalahnya ada di situ karena. Ya. Tapi betul, kemarin sempat sharing-sharing sama Kang Dery berkaitan dengan bagaimana sih ternyata di tempat kerjanya Kang Dery yang memang Kang Dery kan terapis musik ya. Ya. Itu ternyata banyak orang-orang yang mohon maaf dia sakit jiwa gitu kan, sakit apa namanya? Jiwanya udah kena. Kejiwaannya sudah sakit. kena gitu ya. Dan itu anak-anak banyak Ya, ternyata. Anak muda. Ya, ini off the record ya. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Anak-anak berarti SD berarti ya. Dari SD. Hmm. SMA. Dan itu kebanyakan karena apa sakit jiwanya SD itu? Banyak kan kenapa? Banyak faktor. Banyak faktor. Yang sekarang sih yang lagi ini banyak karena faktor ini main Game, gadget. Oh. Ya. Gadget ya. Gadget. Kalau yang Nah, anak itu- kecil ya SD, SMP, SMA. Berarti Jadi- semakin banyak kita menggunakan gadget, kayak misalkan main game juga, main termasuk game. orang yang berkenang mental berarti ya? Iya, karena main gamenya berlebihan. Iya, Nah iya, itu iya. jadi memang generasi sekarang nggak ada filter sih Hmm. untuk bagaimana mereka menggunakan media. Nanti kita akan bahas lah. Iya. Saya ingin lanjutin dulu tadi. Kita menggunakan margin of errornya 3%. Hmm. Ya, 3% dari 1238. Kita bagi menjadi 3 cluster random sampling tuh. Nah, kita dapat ini cukup mencengangkan karena kita ingin membaca 3 hal. Pertama terkait dengan kognitif mereka, ya pengetahuan, ya.
terus juga afektif, bagaimana sikap mereka, terus Psikomotor. juga bagaimana terkait dengan konatif, perilaku mereka. Oke. Nah, ini ternyata luar biasa. Hmm. Ya, ada peluangnya ya di dalam survei ini yang kebanyakan itu laki-laki. Ya, 52%-nya laki-laki, ya 48%-nya perempuan. Ya cukup imbang lah ya. Ya. Dan memang kita dapati Gen Z yang paling banyak mengisi survei ini tuh anak-anak sekolah. Hmm. Jadi anak-anak sekolah itu 67%, anak-anak sekolah 67%, anak-anak kuliahan 21%, terus sisanya 10% bekerja, sisanya belum memiliki kesibukan khusus. Ya. Ya, pengangguran Ya, di tempat kerja saya sama paling banyak laki-laki. Betul. dan betul ternyata Ya. pengangguran itu 8,7 juta loh di Ternyata Indonesia. Gen Z loh itu. Gen Z ya. Ternyata 8,7 tadi ya juta loh. laki-laki kebanyakan di tempatnya Kang Dery, terus yang disurvei juga laki-laki, dan berarti kan yang lebih bermasalah laki-laki ya. Laki-laki tidak bercerita, tapi isi kepalanya banyak masalah. Betul loh. Dan secara Bener langsung dia. aduh. Nah, secara kognitifnya nih, secara kognitif ya. Ternyata 95% Gen Z ya di Jawa Barat itu menyatakan benar ya, teman, keluarga, terus juga sahabat lah ya, orang-orang terdekat mereka itu menjadi support paling besar terhadap mentalitas dia. 95%. Berarti lingkungan ya. Jadi mereka paham sebenarnya. Lingkungan itu yang berpengaruh pada mereka. Ya. Oke. Mempengaruhi bagaimana mereka bersikap, bagaimana ya mentalitas mereka lah, secara kuat lah. Dan mereka juga memahami ya, ini juga 95%-nya ya dari responden itu ya, mereka mengetahui lingkungan yang buruk itu juga berdampak kepada mentalitas dia. Oke. Ya. Jadi paham nih ya, Gen Z itu paham nih lingkungan buruk itu nggak baik ya, lingkungan support orang-orang terdekat itu juga memberikan dampak gitu. Nah, terus ya juga mereka menyatakan bahwasannya ya 86%-nya responden ya perlu adanya aspek spiritual agama ya, Ya. yang itu memiliki pengaruh juga dalam mentalitas mereka. Gitu. Nah, jadi ada peluang nih. Ternyata aspek agama itu penting untuk mendukung mentalitas mereka. Itu karena sekarang ya aspek keagamaan ataupun spiritual itu nggak populis untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental. Oke. Itu. Nah, memang hari ini kan kalau kita lihat ya, tadi kalau disampaikan kalau kita punya masalah, termasuk tadi kalau misalkan kita punya ada gangguan tidur dan sebagainya, yang kita datangi dokter, yang kita datangi psikiater, ya kan? Psikolog juga gitu ya. Dan kalau di sini disampaikan agama justru ya yang bisa menyelesaikan. Ya. Salah satu yang membantu. Salah satu yang membantu. Ya, Agama. jadi di 86%-nya mereka ini Perlu menyatakan merasa agama itu memiliki pengaruh loh dalam diri kita itu. Ya. Dan memang dari segi pengetahuan ini mereka artinya sudah paham lah ya mereka. Tetapi ini yang faktor kedua nih ya, terkait dengan afektif. Ya, bagaimana sikap mereka ya terhadap persepsi mereka terkait dengan mental health. Ya, ternyata 66% Gen Z di Jawa Barat itu memilih tidak bercerita. Terus kayaknya 66% itu isinya 52% yang isi itu laki-laki semua. Laki semua gak bercerita gitu. Diam, jadi mereka memilih menyelesaikan masalah diri. mereka sendiri, menutup diri gitu ya. Ya kalau seumpama mereka bisa ya bagus ya, tapi kalau nggak bisa kan jadi ini gitu masalah pikiran lagi itu ya, akhirnya kemana-mana, bisa jadi malah kemana-mana gitu. Ini tugasnya Mas Fauzi ini, Ya. masalah yang gak mau bicara itu. Itu Mas Fauzi jadi kan peksos ya. peksos Sosialnya tuh. Ya memang bisa jadi kan kalau kita perhatikan juga di Jepang gitu ya kan, introvert gitu kan hari ini kan ya. Itu juga bagian hal yang seolah gitu ya menjadi antisosial tuh hal yang lumrah gitu iya kan. betul. Nolep. Nolep ya. Nolep. Di Jepang tuh ada lembaga unik. Ada lembaga unik. Ada sebuah lembaga yang dia itu tugasnya agar orang tidak bunuh diri, karena
angka bunuh diri di Jepang itu tinggi banget gitu. Iya, iya. Agar orang itu tidak bunuh diri, Hmm. jadi di Jepang itu membuat ada sebuah lembaga itu untuk merubah identitas. Oh. Unik ya? Orang biar nggak bunuh diri, dia rubah identitasnya. Rubah identitas. Jadi dibuatkan KTP baru, Oh. dibuatkan tempat tinggal baru, Oke. terus lingkungan yang baru. Pokoknya segala Hal yang baru hal lah. yang lama dari dia dihapuskan. Oh, Wah. relax. Ya, relax. jadi dia kayak hidup kembali Hidup gitu, kembali, lahir ya, betul. lahir Kembali. seperti kembali di dunia gitu. Hmm. Jadi sampai seperti itunya gitu. Karena mereka tidak memiliki solusi Islam ya pasti untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang mungkin begitu berat. Karena memang dipacu ya apa namanya bagaimana sistem itu kan yang mempengaruhi baik itu individu, keluarga dan juga masyarakat ya dalam kehidupan bersosial ya. Yeah. Dan kalau kita lihat dalam kondisi saat ini kan serba pandangannya itu ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya material. Ya. Iya itu. Material semata. Iya. Padahal kan kalau masalah mental itu kan bukan materi sebetulnya kan. Iya, berkaitan dengan Iya. dengan hal-hal yang Nah, lalu berikutnya gimana itu kelanjutan surveinya? Nah, secara afektif nih, ya tadi kan ada 66% Iya. mereka memilih cenderung Untuk diam, diam, ya nggak tidak mau bercerita bercerita. gitu. Nah, ternyata 96%-nya untuk menyelesaikan masalah itu, Iya. ya mereka memilih untuk healing. Oke. Jadi memang Gen Z itu suka healing. Oke. Buat ini jawaban dari survei Bisa suka kemana Kang Dede healing healing? Bisa kemana saja. Oh. untuk Tapi menyelesaikan masalah mereka agar nggak depresi. Oke. Kan tempatnya depresi semua di situ Kang Dede. Betul. Kayaknya kawan-kawan kita harus main ke Kang Dery deh. Iya, betul. Ya. biar tahu di sana Biar gimana. tahu ya. Cara- Jadi kan sejatinya kalau healing itu ya itu kan sebuah hal untuk melarikan masalah. Sejatinya ya, ya. Kecuali kalau healing ada kajiannya gitu kan. Nah, itu beda lagi. Datang ke Saung Podcast sambil healing, ya. main ke Parompong. healing religi. Healing religi ya. Nah, tapi kan pada saat setelah healing ya masalah itu tidak diselesaikan ya akan ada lagi, tetap ada gitu masalahnya. Gitu. Nah, Jadi kebanyakan ya aktivitas healing ini untuk pelarian, untuk melupakan masalah yang ada terus nggak dipikirin gitu. Padahal sejatinya masalah itu kan untuk dihadapi, untuk diselesaikan lah, karena itu kan yang akan meningkatkan eksistensi diri kita. Oke. Gitu. Nah, itu dari segi afektif. Nah, ada lagi nih, ya. Ada peluang juga ternyata. Memang Healing. INU ini kan kita memang fokusnya di generasi ya, dan juga memberikan solusi untuk generasi itu bagaimana Islam mengatasi masalah mereka. Oke. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana sih mereka itu ya terkait dengan pembekalan agama. Oke. Ya. Ternyata betul 93%-nya sepakat perlu adanya pembekalan agama yang lebih Oke. ya untuk dalam rangka menyelesaikan masalah mereka. Kalau di tempat kerja saya namanya BSP, bimbingan spiritual. Bimbingan Ya, spiritual untuk ODGJ. untuk ODGJ. ODGJ di bimbingan spiritual loh. Luar biasa itu. Ya. Nah, Nggak datang orang pintar. Orang pintar ya. Pakai ustad lah. Pakai ustadz. Ustadz Ada lah. bimbingan. Nah, itu secara afektif. Nah, ada lagi nih secara Konatif. konatif nih, ya. Nah, ini konatif yang agak membuat bulu kuduk Ini merinding. sama dengan psikomotornya ya. Psikomotor, Ya, psikomotor. ya. Jadi hal yang mendorong tingkah laku Tingkah laku. akibat dari masalah kesehatan mental. Ternyata 35% Gen Z di Jawa Barat ya menyatakan sering kurang bersemangat menjalani kehidupan. Tah 30. kumaha tah nggak bersemangat. Aduh. Nah, Berarti malas hidup ya. Ya, cicing wae. Hidup juga malas. hare-hare. Apalagi Jadi bangun ya. Cicing wae sih tidur deui. magicom. Dia tidur deui. itu besoknya trek gitu. Ya semangat lah hidupnya gitu. Oh. Dan 30%-nya Gen Z di Jawa Barat nggak punya tujuan hidup. Nah, Oh. Tah kumaha tah, nggak punya tujuan hidup. Biarlah hidup mengalir seperti air di sungai. Padahal air di sungai teh Kemana aja. nggak akan ke laut saja Ya, kan. betul, bisa Ada belok, ada yang bisa belok. Ke irigasi. Ya, ke irigasi. Ya, Ya, syukur-syukur ke irigasi. Ya, dia bisa bermanfaat untuk Pertanian. pertanian, ya. tumbuhan pertanian.
Kalau ke tempat yang lain ke tempat teng sakumaha ta. Aduh. Comberan. Comberan aduh. Jadi air yang menggenang. Iya, Nah. betul. Nah, itu jadi nggak punya tujuan. Dan ini kan miris artinya. Padahal tujuan hidup dari seorang manusia itu penting banget. Ini kan yang akan mengarahkan setiap kehidupan dia, Iya. ya. Ya, dan itu kan perlu pendalaman khusus berkaitan dengan itu. Gitu. Apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia? Itu kan bagaimana kita harus bisa melihat ya sebenarnya apa sih sejati yang ada di dunia ini, baik itu sebelum dunia, pada saat di dunia dan setelah dunia. Dan itu kan sudah harus bisa terjawab harusnya, gitu. Dan itu kan pertanyaan ya yang mendasar dari setiap manusia itu pasti menanyakan itu. Pada saat kecil contohnya, aduh kalau saya mati gimana ya? Saya kemana ya? Itu kan pertanyaan juga itu. Ya pernah nggak waktu kecil tuh sering ya Cengek. Gini. Aduh, kas bala-bala gorengan. Aduh, jadi intermezzo nih. Gimmick dulu. Siap. Nah, jadi gitu Kang Der. Ya. Untuk membuat generasi kita emas ini gitu ya. Tadi udah disampaikan oleh Mas Pauji. Ya, Mas Pauji. Jadi generasi emas oleh Mas Pauji bahwa kuncinya itu pemuda itu bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sehingga pemuda itu punya arah tujuan. Nah, setelah itu dari situ apakah bisa membuat betul-betul pemuda itu lebih punya semangat hidup? Ya. Atau Jadi gimana? memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan itu juga harus benar gitu. Tidak bisa sembarangan, nanti jatuhnya juga akhirnya jawaban-jawaban seperti itu ya tidak akan menemui sebuah keniscayaan dalam kehidupan gitu. Nah, memang tadi ya kalau kita lihat survei ya yang begitu mencengangkan ya berkaitan dengan tujuan hidup, 30% Gen Z di Jawa Barat itu nggak punya tujuan hidup. Ini ada data yang lebih mencengangkan lagi. Apa itu? Ternyata ya di survei INU Institute tahun 2025 ini ya 11%-nya Gen Z di Jawa Barat itu sering menyakiti diri sendiri. Oke. Ya. 11% di Jawa Kalau Barat ada masalah. sering menyakiti diri sendiri. Jadi coret-coretan gitu ya. Betul, ada. Itu maksudnya ke nama penyakitnya yang tadi, Apa? skizofrenia. Skizofrenia. Ya. Jadi Cirinya. Jadi Skizofrenia. di tahap Melukai diri skizo atau itu ya. berusaha bunuh diri. Nah, itu. Nah, ini data yang lain nih. Ya, 10% Gen Z di Jawa Barat ya, mereka sering terpikir bunuh diri. Suicide. Atau Itu ngeri RBD banget lah. itu. Kalau terpikir bunuh diri berarti Lama-lama akan bakal bunuh diri. Iya. Kalau seumpama tidak ada penanganan secara cepat dan tepat gitu. Ya. Dan ini awalnya pada saat 2 bulan berjalan nih. 2 bulan berjalan survei, ya itu sudah masuk 6%. Ya. Sudah masuk 6%. Terus ada 4 orang. Ya, di waktu yang berbeda ya. Pada saat kita melakukan survei ini ada 4 orang yang datang kepada kita dan itu mereka menyatakan bunuh diri. Pengen bunuh diri. Oh, Mau nanti bunuh diri. Oh, bahaya tuh. Sampai ada tayangan yang datang. sampai ada Kang Fajar Yeah. itu yang datang ke saya ya. Itu bilang ya, ini adalah opsi terakhir saya Mas, ngobrol sama Mas gitu. Aduh. Tah kumaha tah. Waduh. Saya kan jadi ruas Iya, gitu. iya, betul. Betul gak sih ruas? Cemas, jadinya cemas gitu. betul. Kaget. Kaget gitu kan. Aduh. Kumaha ini harus ngomongnya gimana? Ya saya tanya dulu kan, ini Ditanya dulu. bercandaan atau gimana nih? Saya uji dulu kan. Iya, iya, iya. Emangnya Akang serius sudah merencanakan gitu bunuh dirinya kayak gimana? Nah, Itu bukan saya mengarahkan, kirain saya deh. pengen nanya gitu. mau pakai tambang, pakai obat gitu. Ternyata sudah direncanakan. Oh, sudah. Oh. Dia itu rencananya gini. Dia itu ingin ya berlayar ya, tapi bukan One Piece ya. Oh, oke, kita just sampai ke laut, Ke laut gitu nyewa sampan gitu. Ceburin Terus diri. nah betul, dia ikat talinya dengan batu yang besar, terus dia ceburin diri di tengah-tengah laut agar jenazahnya itu hilang, nggak dicari keluarganya, nggak dicari teman-temannya. Sampai direncain Coba. gitu Ya, saking problemnya gitu, masalah kehidupan dia. Ketika Seperti dibongkar, tidak menemukan solusi. ketika dibongkar masalahnya apa itu sebetulnya? Macam-macam. Oh. Kalau tadi masalah keluarga, ya. Ekonomi ya masalah. Ada lagi yang curhat ya. Ini ahwat tapi saya serahkan ke istri gitu. Iya, iya. Ya. Berkaitan dengan
pergaulan bebas. Oh. Dia menjadi korban pemerkosaan, Ya. Banyak yang gitu. divideokan, ya. Terus dia harus terus melakukan itu, gitu, Allah. karena diancam. Ngeri ya. Dan itu luar biasa. Ya. Akhirnya kan stres kan, Iya. aduh, buat apa ini hidup, akhirnya dia mikirnya kayak gitu, gitu, mending bunuh diri. Ada juga karena tadi overthinking, ya, berlebihan, ya, selek dikit sama temennya dikira ini gitu, apa namanya, wah ini teman saya marah banget, saya kayak gak berguna gitu. Ada yang kayak gitu, Atau gengsi. obsesi yang berlebihan juga sama. Ya, betul. Terus ada juga yang ini, dia memang nggak kuat ya secara mentalnya, ditinggal mati oleh ibunya, ditinggal meninggal oleh Ada. ibunya. Sampai update status, ya, update status pengen nabrakin diri ke kereta api gitu, dan lain-lain. Dan itu apa namanya? Padahal nabraknya ke bus aja, biar terisekai katanya. Oh gitu ya. Wah itu anime ini. Iya ini. Ada bahasa Jepang. Tapi Genzi anime banyak. Genzi anime ya. banyak. Ya. Ya gitulah. Iya. Ya. Tapi ada peluang dari survei ini, baik secara pengetahuan tadi kan, mereka itu ternyata butuh aspek keagamaan bagi diri mereka. Terus juga secara afektif juga mereka pengen nih ditambah nih pembekalan agama nih, ya. Nah, di aspek konatif juga mereka menyatakan 86%-nya mereka itu lebih nyaman mendekatkan diri kepada pencipta, bukan bunuh diri, ya. Artinya mereka itu ibadah lah, Ya, supaya terkendali lah itu. berterkendali, ya. Aktivitas mentalitas mereka. Betul. Jadi ini yang harusnya kita, ya, di seluruh generasi, ya, di seluruh elemen masyarakat itu lihat, ya, ternyata Gen Z itu, ya, dia itu lekat gitu, lekat dengan aspek spiritual. Kalau kita orang Islam, pasti Islam yang jadikan solusi untuk mengatasi setiap permasalahan kehidupan, apalagi permasalahan anak muda gitu. Sehingga Karena anak muda kan di antara dua kelemahan, ya, di generasi tua dan juga generasi anak-anak gitu. Kalau generasi tua kan sudah kolot, ya, sudah sakit-sakitan, sudah lemah, ya. Santai. Ya sudah sakit-sakitan, ya. Dan memang secara fitrah, ya, sudah mulai turun, ya. Kinerja otaknya, terus juga kalau anak-anak kan diajak mikir juga belum bisa gitu. Nah, generasi muda itu yang paling jos gitu kan. Paling ideal ya untuk paling ideal, menjalani hidup. Gitu. Makanya contoh nih, Khalifah Umar bin Khattab pada saat mendapati suatu masalah dalam negeri gitu, dalam daulah gitu kan, itu dia cari anak-anak muda, bukan cari yang generasi kolot, karena generasi kolot sudah menyelesaikan gak selesai gitu loh, ya. Mereka cari anak-anak muda, kumpulin, sok ada ide kreatif apa, gitu kan, untuk menyelesaikan masalah negeri ini nih, gini nih, mereka muncul ide-ide kreatifnya. Justru kalau muda itu diarahkan pada tadi perjuangan, pada penyelesaian masalah, itu lebih produktif. Tapi masalahnya kan tadi kan generasi muda itu udah kena mental. Betul. Nah, untuk menyelesaikan tadi disampaikan oleh Mas Fauji, kalau bisa agamalah yang menjadi solusi bagi permasalahan itu gitu. Ya. Jadi ada juga aspek lain, ya, aspek yang lebih luas, ya, kalau kita tarik. Ini kalau survei tadi kan membaca secara personal gitu. Dan juga secara global di tiap-tiap Gen Z di Jawa Barat gitu kan. Tapi kalau kita tarik lebih luas gitu, memang generasi saat ini itu dijauhkan dari jati diri Islam. Gitu. Mereka tidak kenal lagi sebenarnya Islam itu juga mengatur masalah kehidupan, ya, baik itu masalah pribadi, ya, masalah masyarakat, dan juga bahkan masalah negara, gitu. Itu Islam punya solusi, dan solusinya tuntas. Apalagi masalah terkait dengan menyelesaikan masalah individu. Ya. Kan kalau kita berbicara berkaitan dengan masalah manusia, itu kan pasti akan berkaitan cuma dengan dua hal itu, ya, berkaitan dengan masalah hajat dia, ya, kalau tidak dipenuhi pasti akan kebutuhan hidup lah, ya, akan menyebabkan kematian, gitu kan, ya, berkaitan makan, ya, minum, ya, buang air besar, buang air kecil, tidur, dan lain-lain. Atau masalah berkaitan dengan gorois, naluri, ya, apakah itu berkaitan naluri eksistensi diri, ya, terus meneruskan keturunan, ya, percintaan, rasa sayang, termasuk ya, beragama. Nah, termasuk beragama, betul.
Nah, kan pasti berputar di antara itu saja Hmm. gitu. Dan itu Allah sudah berikan bagaimana solusi untuk menyelesaikan itu. Jadi sebenarnya masalah ya atau berkaitan dengan masalah mental nih Di di kalangan di kalangan generasi generasi itu. ataupun ya dewasa ini. kita lah. Hmm. Itu sebenarnya hal biasa. Ya kita kan hidup dengan masalah. Iya. Nggak ada manusia yang tidak ada masalah. Oke. gitu. Kalau nggak Iya. mau kalau nggak mau masalah ya nggak usah hidup. Gitu. Nanti bunuh diri jadi ada. Ya, jadi ya hidup kita ini penuh dengan masalah. Hanya saja bagaimana kita menyelesaikan masalah, itu kan. Ya. Dan menyelesaikan masalah ini kan butuh solusi tuntas gitu. Makanya kembali lagi apa sih yang bisa menyelesaikan setiap masalah kehidupan manusia dengan tuntas tas. Apa itu? Ya Islam yang bisa menjawabnya. Oke. Itu. Menarik. Nah. Jadi kalau gitu pemuda hari ini, generasi hari ini mau tidak mau harus memulai kembali untuk Ya. menyadarkan dirinya, menyandarkan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. termasuk pada Islam. Nah, lalu selanjutnya Pemuda saat ini harus betul-betul ya pemuda Islam ya kalau kita berbicara terkait dengan pemuda Islam ya khususnya Gen Z ataupun milenial ya mereka harus betul-betul menanamkan adanya ruh dalam diri dia. Ruh yang saya maksud di sini adalah idrak silabillah. Nah. Ya. Dia harus betul-betul sadar hubungan dia dengan Allah. Sang pencipta. Dia ini sebagai hambanya Allah Hmm. ya, sebagai Abdullah, Hmm. budaknya Allah. Hmm. Artinya apa yang dia lakukan dalam kehidupan itu ngikut dengan perintah Allah Hmm. gitu. Dan adanya syariat itu pasti membawa kesejahteraan Hmm. ya bagi kehidupan dia, akan membawa ketenangan di situ ya. Karena banyak sekarang ya generasi muda itu menempatkan kehidupannya dengan hal-hal yang sifatnya nisbi Hmm. ya. Apa Apa-apa yang sifatnya mungkin hal-hal yang nampak di indrawi saja gitu. Padahal hal-hal yang sifatnya indrawi itu bisa jadi itu akan hilang juga gitu. Ya. Contoh berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian lah. Nah, itu kan bisa jadi akan hilang. Tetapi generasi saat ini tuh menempatkan itu sebagai tujuan gitu. Dan akhirnya berputar aja di situ. Padahal semakin dikejar, semakin diputar, semakin pusing. Gak akan selesai sebenarnya di situ. Dalam Islam itu menempatkan ada konsep cukup, Nah. memberikan rasa cukup di situ pada saat tadi ya ada hajatnya sudah ini, terus juga mungkin ada keinginan oke lah ya, nanti diatur dengan syariat seperti apa ya. Itu sudah terpenuhi sudah terpenuhi. Kan mau apa lagi yang dikejar? Cukup ya, Ya. cukup. Banyak akhirnya orang itu serakah. Serakah Nah, kebanyakan. konsep serakah akhirnya mereka mengejar hal-hal yang akhirnya tidak tercapai ya, ambisinya. ambisi-ambisi yang akhirnya ya Islam punya ambisi juga tapi kan diarahkan Ya. gitu. Ya seperti halnya tokoh-tokoh kaum muslimin punya ambisi juga gitu. Tapi ambisinya tuh untuk apa Ya, gitu? ambisi yang positif ya yang Ambisinya tuh pasti untuk umat. ya, untuk Tidak akan jauh dari itu. Untuk dakwah, untuk umat ya, untuk masa depan generasi muda Islam dan lain-lain. Ya, contoh Muhammad Al-Fatih kenapa kok bisa getol itu untuk menaklukkan Konstantinopel kan itu kan punya ambisi. ambisinya luar biasa gitu. Tapi semua pasti goyatul goyahnya, tujuan dari tujuannya apa? Ridwanullah, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa gitu. Nah, identitas generasi saat ini tuh hilang gitu. Kenapa hilang? Ternyata ada peran dari peradaban lain yang sudah menggerus itu semua. Ya. Dari lingkungan tadi ya, sistem tadi, keadaan di sekitar tadi. Dan memang ini datangnya begitu cepat. Ya. Jadi peradaban lain ini ya, peradaban Barat dengan sekularisme kapitalismenya Pengaruhnya besar. ya, itu memberikan dampak yang luar biasa signifikan bagaimana cara pola pikir generasi kita saat ini. Ya, dan merubah jati diri kaum muslimin. Ya. Hingga akhirnya pola pikirnya berubah, pola sikapnya berubah. Ya, yang akan menjadi kepribadiannya juga akhirnya berubah. Bukan lagi kepribadian Islam. Akhirnya Islam hanya sebatas ya Isya, subuh, ya, lohor, asar, maghrib. Ritual saja. Hanya sebatas ritual. Iya. Dan pada saat mereka itu
mendalami Islam seakan-akan Islam ini sebagai agama yang tradisional, ya, agama yang kaku gitu, tidak luwes, ya. Padahal Islam kan memberikan solusi semua tuh, ya. Nah, dan juga Islam kan punya ciri-ciri yang luar biasa, gitu kan, ya. Dan luas kan Islam ini, gitu. Nah ini yang nggak dipahami, ya. Dan memang akhirnya banyak generasi kita saat ini pada saat banjirnya, ya, banjirnya informasi, terus juga apalagi ditambah dengan arus media yang begitu luar biasa, dan Gen Z itu kan dia hidup di tengah-tengah media, pengguna terbesar teknologi. Media, betul. Itu yang pada saat Islam itu memang sudah hilang, ya, dan runtuh di 1924, itu betul-betul kita ini nggak ada pelindungnya lagi, generasi nggak ada pelindungnya, nggak ada junah. Dan semakin tergerus, ya. Akhirnya apa, ya, sudah tidak ada junah, mereka nggak punya filter menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya apa yang relate dengan kehidupan dia, mungkin apa yang mereka rasa-rasa gitu, ya, wah ini relate nih, padahal belum tentu benar. Nah inilah akhirnya dampaknya luar biasa kepada generasi saat ini, ya. Dan banyak media-media gitu kan yang mempertontonkan kekerasan, kriminalitas. Karena ya bagaimana saat ini kita kan dipisahkan, ya. Agama dengan kehidupan begitu luar biasa dipisahkan, gitu. Dan generasi saat ini di tengah arus banjir informasi, mereka tidak bisa memilah, mereka akhirnya menggunakan perasaan saja untuk menilai segala sesuatu, ya, jadinya banyak generasi-generasi itu yang mentalnya lemah. Mereka tidak punya filter, terus mereka hanya ini apa namanya, berbekal emosional tadi, emosional, terus juga lingkungan, reaksioner, ya, lingkungan punya pengaruh, gitu. Maka itu penting banget, lingkungan kebaikan itu penting banget. Ya, terima kasih banyak Kang Mas. Karena tadi janda ya. Jadi Jawa Sunda 2M. Makasih Mas. Makasih Mas. Alhamdulillah karena janda. Karena tadi disampaikan dengan sangat detail sekali bahwa ternyata pemuda hari ini harus punya identitas Islam, dan Islam dan Sunda itu memang tidak bisa terpisahkan, tentu saja sebagaimana podcast-podcast kita sebelumnya. Maka berbanggalah hari ini kaum muda untuk kembali mempelajari Islam, mengembangkan Islam, dan menyebarluaskan Islam. Jangan kemana-mana, tetap dengan Song Podcast.